nama saya Dede Puspa Pujia. Saya dosen dari Universitas Tangerang Raya dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIDM 0418058103 dengan nomor NUPTK 1850760661231172. Saya mengampu mata kuliah Analisa Informasi Keuangan dengan pertemuan perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 12 kali pembelajaran melalui daring maupun luring, 2 kali tugas, dan 2 kali untuk ujian tengah semester 1 kali dan ujian akhir semester 1 kali. Prosedur penilaian dalam mata kuliah ini adalah absensi 15%, tugas 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Sebelum pembelajaran, saya menyiapkan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Analisa Informasi Keuangan adalah mampu mengerti analisis laporan keuangan, yaitu pendahuluan analisa laporan keuangan, pendahuluan analisa laporan posisi keuangan, lalu ada laporan arus kas dan sumber serta penggunaan modal. Ada pula analisa rasio keuangan, analisa aktivitas perusahaan dan investasi, analisa DuPont, memberi analisa SWOT bisnis, yaitu seperti analisa SWOT, analisa kredit, dan break-even point. KK3 yaitu mampu mengidentifikasi masalah di bidang akuntansi dan fungsi organisasi yang berkaitan dengan keuangan pada level operasional, serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip aturan akuntansi dalam pencatatan data. KK5 yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat di berbagai tipe organisasi pada operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada data-data keuangan. Sedangkan CPMK 1 yaitu mampu memahami dan menjelaskan analisis laporan keuangan. CPMK 2-nya yaitu mampu memahami dan menjelaskan laporan keuangan. CPMK 3 mampu memahami dan menjelaskan laporan keuangan dan laporan posisi keuangan. Begitu juga dengan CPMK 4 yaitu mampu memahami dan menjelaskan laporan keuangan dan laporan posisi keuangan. CPMK 5 mampu memahami dan menjelaskan laporan arus kas. CPMK 6 mampu memahami dan menjelaskan analisa sumber dan penggunaan modal. CPMK 7 mampu memahami dan menjelaskan analisa sumber dan penggunaan modal. CPMK 8 mampu memahami dan menjelaskan analisa aktivitas perusahaan dan investasi. CPMK 9 mampu memahami dan menjelaskan analisis DuPont. CPMK 10 mampu memahami dan menjelaskan analisis bisnis. CPMK 11 mampu memahami dan menjelaskan analisis kredit bagian pertama. CPMK 12 yaitu mampu memahami dan menjelaskan analisis kredit untuk bagian yang kedua. CPMK 13 yaitu mampu memahami dan menjelaskan analisis titik impas atau break-even point untuk bagian pertama. Dan CPMK 14 yaitu mampu memahami dan menjelaskan analisis titik impas atau break-even point bagian kedua. Sub CPMK yaitu analisa laporan keuangan. Laporan keuangan dilanjutkan dengan laporan keuangan dan laporan posisi keuangan yang bagian pertama. Lalu laporan keuangan dan laporan posisi keuangan bagian kedua. Dilanjut dengan laporan arus kas, analisis sumber dan penggunaan modal, analisis rasio keuangan, analisis aktivitas perusahaan dan investasi, analisis DuPont, analisis bisnis, analisis kredit untuk bagian yang pertama, analisis kredit untuk bagian yang kedua, analisis titik impas bagian pertama,
dan analisis titik impas atau break-even point bagian kedua. Demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu di kelas saya hari ini, yaitu tentang mata kuliah analisa informasi keuangan. Baik teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hingga kita bisa bertemu di tempat yang insyaallah diberkahinya. Tak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, juga umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan memulai perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 kita ini adalah tentang penganalisaan laporan keuangan, yaitu analisis DuPont ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas tentang analisa laporan keuangan. Sebelum saya memasuki pertemuan ke-9 ini, apakah ada yang mau ditanyakan tentang pertemuan kita yang sebelumnya? Ya, sudah jelas. Berarti sudah mengerti semua ya? Ya. Karena kita tidak bisa masuk ke dalam pertemuan ke-9 ini tanpa kita mengerti dan memahami tentang pertemuan yang ke-8. Baik ya teman-teman, di sini ada analisa informasi keuangan, yaitu analisis DuPont di pertemuan kita yang ke-9. Baik. Oke, sebelum kita menghitung, ada baiknya kita mengetahui apa sih analisis DuPont itu. Ya. Metode analisis DuPont ini muncul di tahun 1920 oleh DuPont Corporation. Jadi DuPont ini adalah sebuah perusahaan yang memberikan satu penganalisaan dari sebuah laporan keuangan yang sangat memberikan satu kesempatan ya teman-teman untuk bisa menganalisa bagaimana keuangan itu bisa bekerja secara fundamental. Di sini analisis DuPont adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau modalnya, atau return on equity, atau bisa kita sebut dengan ROE ya teman-teman ya. Di mana analisis DuPont ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisa laba dari sebuah perusahaan. Ya, jadi laba itu bukan berarti selalu untung besar dan bagus, tetapi kita harus bisa menganalisanya melalui salah satunya analisa DuPont ini. Lalu apa sih tujuannya analisa DuPont ini dilakukan? Tujuan dari melakukan analisis DuPont ini adalah untuk menghindari terjadinya suatu kesimpulan yang menyesatkan mengenai keuntungan perusahaan. Selain itu, analisa ini juga dapat berguna untuk menilai kinerja keuangan dengan membandingkan berbagai perkiraan dalam neraca laba dan rugi. Teman-teman, di sini kita fokusnya di dalam laporan keuangan itu kita udah tahu ya, laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah laba rugi, kedua neraca, ketiga perubahan modal, keempat adalah cash flow, ya teman-teman. Yang kelima ada CLK, yaitu catatan laporan atas laporan keuangan. Fokuskan pada laporan laba dan rugi saja, gitu ya. Sasaran utama dalam analisis DuPont adalah bagaimana mengembalikan investasi dari sebuah perusahaan. Jadi, berapa besar sih investasi yang bisa kembali dari keuntungan yang diperoleh, gitu ya. Dalam kerangka DuPont ini memiliki fungsi yang sangat terintegrasi. Artinya apa? Tidak perlu detail seperti analisa rasio yang seperti kita pernah lakukan ya teman-teman
current ratio, lalu yang lain-lainnya ya. Tetapi ini cukup dengan skema yang sederhana, tetapi memiliki tingkat analisa tentang keakuratan dan informasi pengembalian return on equity-nya tersebut. Nah, ini dia kenapa. Teman-teman di sini ya, kerangka analisis Buffon ini dimulai dari penjualan bersih dikurangi dengan total biaya. Itu berada di mana? Di laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini kita akan masuk ke laporan aktiva. Di mana laporan aktiva ini kita akan ambil dari mana? Dari total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap, maka menjadi total aktiva. Kalau itu di dalam baca ya, aktiva sama dengan modal plus utang. Oke. Lalu kalau kita tahu penjualan bersih dikurangi dengan total biaya pasti menghasilkan laba bersih setelah pajak. Jadi ya teman-teman ya. Ini akan kita bagi dengan apa? Dengan penjualan bersihnya. Penjualan bersih ini bisa didapat dari mana? Total penjualan dikurangi dengan retur dan diskon penjualan. Baik. Selanjutnya, setelah kita membagi laba bersih, setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih, maka akan kita dapatkan rasio laba bersih. Ya. Dan jika kita sudah mendapatkan total aktiva ini akan kita bagi dengan penjualan bersih. Kenapa kita bagi dengan penjualan bersih? Agar kita tahu berapa besar sih perputaran aktivanya, gitu ya. Berapa besar perputaran aktivanya. Nah, kalau sudah ada tentang rasio laba bersih dengan perputaran aktiva, kita tinggal kalikan saja untuk menjadikan return on investment atau pengembalian investasi. Di situ baru kita ketahuan berapa sih pengembalian investasi kita dari laba yang dihasilkan, gitu ya. Oke. Tadi kita tahu skemanya, kita sudah tahu latar belakangnya, sejarahnya. Lalu apa sih yang harus kita pahami agar kita bisa menganalisa laporan keuangan itu dengan menggunakan analisa Buffon ini? Bisa dibantu JP untuk membacakan slide-nya. Cara agar memahami analisa Buffon agar kita tidak memenuhi kesulitan dalam analisa Buffon, maka kita harus mampu menyusun dan memahami laporan keuangan, khususnya laporan neraca dan laporan rugi laba. Artinya, kita harus memahami pengelompokan pos-pos yang ada di neraca, aktiva, kewajiban dan modal, serta pos-pos laporan laba rugi, pendapatan, dan beban-beban. Dan juga memahami jenis rasio beserta rumus rasio tersebut. Terima kasih atas bantuannya. Ya teman-teman, jadi bagaimana kita bisa menganalisa satu laporan keuangan dengan metode Buffon ini kalau kita tidak tahu dan tidak pernah bisa membuat laporan keuangan. Jadi syarat pertama adalah kita harus membuat laporan keuangan. Ingat ya, semester pertama awal itu kita buat laporan keuangan dengan sangat baik ya. Kalau kita sudah bisa membuat laporan keuangan, saat ini kita harusnya bisa menganalisa laporan keuangan dengan metode apapun. Kemarin kita dengan rasio keuangan, sekarang dengan metode keuangan ya. Baik, sekarang kita mau mengingatkan kembali kepada teman-teman ya untuk bagaimana menganalisa satu laporan keuangan dengan metode Buffon ini. Kita ambil contohnya teman-teman ya. Oke. Dalam laporan neraca saldo yang telah disesuaikan perusahaan dagang PT Adiba menyajikan data neraca dan laba rugi tahun yang berakhir di 1 Desember 2015. Ya, di sini ada kas, persediaan barang dagang, aktiva lancar, peralatan, bangunan, tanah, penjualan, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita coba menyusun laporan apa? Kita akan menyusun laporan laba rugi. Ini yang diminta ya teman-teman. Tadi datanya. Yang diminta adalah pertama adalah kita harus menyusun laporan neraca per 31 Desember
di tabung tersebut dan buatlah menghitung return on investment-nya dengan metode DuPont. Nah, di sini ROI-nya ini diasumsikan 35% ya teman-teman ya. Kita tadi sudah tahu ya soalnya. Lalu akun-akun apa saja sih yang masuk ke dalam laporan neraca? Ya, kita udah klasifikasikan. Ada kas, persediaan barang dagang, aktiva lancar, total aktiva, aktiva tetap, yaitu peralatan, bangunan, tanah, dan total keseluruhan ya teman-teman dari aktiva lancar dan aktiva tetap senilai 1.450 juta ya. 1.425 juta, maaf, ini dalam jutaan. Lalu ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu pasti kita udah tahu ya, ada utang dagang dan ada utang lancar juga. Nah, total aktiva lancar berapa? 225 juta. Lalu kewajiban yang tidak lancar. Kewajiban tidak lancarnya di sini ada ekuitas. Ya teman-teman, ada utang obligasi. Ada utang obligasi. Itu berapa banyak utang obligasinya? Itu 250 juta. Lalu ada ekuitas. Ekuitas itu terdiri dari apa saja? Modal saham, laba dan perintahan. Jadi totalnya berapa? 950. Lihat teman-teman, apakah aktiva dan pasiva sudah balance? Sudah. Nilainya berapa? 1.425 juta. Ini adalah susunan laporan neraca. Lalu kita dibuat suruh minta apa lagi? Kita untuk diminta buat laporan laba rugi. Nah, laba rugi itu ingat ya teman-teman ya, laba rugi itu hanya berisi komponen pendapatan dan biaya saja. Di sini kita baru tahu berapa sih kinerja atau berapa sih laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tersebut dalam periode yang diinginkan. Dari penjelasan saya sampai di sini ya, kita tulis sini ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, Ya. bagaimana sih cara menghitung selisih total biaya dalam laporan apa aja? Oh, maksudnya total biaya itu dihitung apa saja komponennya? Iya. Itu maksudnya ya. Baik, di sini kita sudah ada ya teman-teman ya. Kita tadi sudah tahu. Di sini ada laporan, di soalnya ini ada akun-akun ini ya. Yang mana sih dinamakan dengan akun biaya gitu ya? Akun biaya itu pasti adalah akun yang merupakan beban-beban yang ada di dalam satu perusahaan untuk melakukan operasionalnya. Kalau di soal ini, akun biaya itu beban operasi, beban bunga, pajak penghasilan. Ini adalah total biaya. Ditambah dengan apa? Harusnya ditambah dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan biaya ya teman-teman ya. Karena itu untuk mengurangi apa? Laba pokok. Ya teman-teman, ya, laba pokok dikurangi HPP ya teman-teman ya. Itu menjadi penjualan dikurangi HPP, maka akan ada laba pokok. Laba pokok dikurangi dengan beban-beban yang ada di sini yaitu beban bunga, beban operasi, beban pajak menjadi laba bersih. Makanya tadi kita udah tahu ya. Kalau berapa sih beban setelah diukurannya semua kita punya penjualan yaitu senilai 2.620 juta. Itu penjualan kotornya. Lalu returnnya berapa? Return penjualannya dan sebesar 40 juta. Penjualan bersihnya berapa? Coba dihitung teman-teman. 2.620 dikurangi dengan 40 juta berapa teman-teman? Benar nggak? 2.580. Benar ya? Oke. Lalu ini adalah penjualan bersih. Penjualan bersihnya harus dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya berapa? 1.200.000 juta ya. Maka laba kotornya berapa? Penjualan bersih 2.580 juta dikurangi 1.200.000 juta sama dengan 1.380 juta. Ini adalah laba kotor. Baru laba kotor teman-teman. Belum kita mau melakukan berapa sih laba bersihnya. Maka laba bersihnya ini harus dikurangi dengan beban operasional. Ya, beban operasional, lalu beban bunga, baru ada yang namanya beban pajak ya teman-teman ya. Nah, di sini kita udah tahu nih laba bersih sudah pajak berapa setelah dihitung? 500
bebannya semua gitu ya. Kalau kita mau menghitung, berarti kita udah klasifikasikan di sini teman-teman, harga pokoknya berapa? 1,2 M. Itu merupakan biaya-biayanya. Lalu yang kedua adalah beban operasinya 738 juta. Lalu beban bunganya 30 juta dan pajak penghasilannya 96 juta. Maka total beban semua yaitu 2.064 juta. Kira-kira berapa besar standar rasio return on investment yang baik? Oke, sebelum saya menjawab itu, kita masuk ke skema DuPont dulu ya. Biar kita tahu return on investment-nya itu berapa banyak. Ya, teman-teman, setelah kita mengetahui tadi penjualan bersih dikurangi total biaya, ya, dimasukkan semuanya teman-teman ke dalam skema DuPont-nya. Ya, tadi kita sudah melakukan tadi penjualan bersih 2.540.000 dimasukkan ya. Nah, di sini sudah kita masukkan kali, dikurang, dan ini ditambah, maka kita akan tahu berapa sih return investment-nya. Coba JI 1,8 dikali 20% berapa? 1,8 dikali 20% berapa? 1,8 nya ada perputaran aktiva ya teman-teman ya. Rasio 20% adalah rasio laba bersih. Berapa? 0,36 Dikali 100 36%. Berarti return on investment-nya berapa? 36%. Lalu tadi ditanya sama teman kita ya, sebenarnya standar dari return on investment-nya itu bagusnya berapa sih standarnya gitu ya? Teman-teman, di dalam dunia industri dan di dunia bisnis itu ada standar-standar tertentu yang dikategorikan baik atau tidak tergantung dari dia ada di industri mana gitu ya. Kalau ini industri dagang, di sini yang baiknya itu di angka 35%. Berarti tadi 36% lebih dari standar baik. Berarti return on investment-nya baik nggak? Baik, karena lebih standarisasi. Seperti itu deh. Ada lagi yang mau tanyakan? Terima kasih. Ya, teman-teman, tadi kita sudah bahas analisa DuPont-nya. Berarti kita sudah tahu ya bagaimana cara menganalisa satu laporan keuangan agar mengetahui berapa sih return on investment-nya itu menurut skema DuPont-nya. Berarti apa yang harus bisa kita simpulkan yang pertama? Kalau kita mau mengetahui dan kita bisa menghitung analisa DuPont dari laporan keuangan adalah satu, kita harus bisa membuat laporan keuangan. Terutama apa teman-teman tadi? Yaitu laba rugi dan neraca. Ya. Kalau kita sudah bisa melakukan perhitungan dan penyusunan laporan laba rugi, maka baru kita bisa menganalisa rasio-rasio yang ada laporan keuangan dan otomatis bisa menganalisa dengan menggunakan skema DuPont ini. Ya. Jadi teman-teman, untuk bisa teman-teman belajar menganalisa DuPont, ya, dan untuk bisa mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi ini, maka saya akan memberikan latihan yang bisa kalian lakukan di rumah. Ya, di latihannya nanti kalian bisa tolong dikumpulkan 1 minggu ke depan. Jadi ditulis di kertas lembar, ditulis tangan, tidak boleh pakai komputer ya, ditulis tangan dan dikumpulkan pada saat pertemuan kita pekan depan. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang latihan kita? Sudah cukup jelas ya? Baik, kalau sudah cukup jelas, berarti kita bisa tutup ya kuliah kita. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Berarti besok kita pertemuan ke-10. Pertemuan 10 kita akan bahas tentang analisa SWOT. Tadi analisa DuPont ini analisa SWOT. Bagaimana analisa bisnis tentang pengukuran kekuatan sebuah perusahaan, kelemahan, opportunity atau kesempatan dan ancaman. Jadi ya, nanti kita akan masuk di pertemuan tersebut. Baik. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Mas?